Selamat malam jemaat sekalian, selamat datang di ibadah keluarga hari ini, Rabu 20 Oktober 2021. Sebelum ibadah dimulai, dipersilakan kepada jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat sekalian mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami datang ke hadirat-Mu untuk kembali berbakti dan beribadah kepadamu. Tolong setiap kami yang hadir pada saat ini untuk boleh terfokus hanya kepadamu. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai dengan akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami kekal selamanya. Amin. Jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon pimpinan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman. Kami mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga firman ini boleh kami baca, boleh kami dengar, dan merenungkannya bersama. Hamba yang menyampaikannya Tuhan, hamba penuh dengan dosa dan cemar. Hamba mohon ya Tuhan, kami mohon jamah hamba ya Tuhan, pakailah hamba dengan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 15. Saya bacakan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi akan
orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas nafas hidup dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita dapat beribadah keluarga pada malam ini di rumah masing-masing, walau masih secara online atau daring. Jemaat, tokoh kita pada renungan malam ini adalah Yusuf. Keluarga Yusuf tergolong keluarga besar, sebab Yakub ayahnya memiliki 4 istri dan 12 anak. Adapun istri pertama Yakub adalah Lea, melahirkan Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan seorang perempuan bernama Dina. Kemudian istri keduanya adalah Rahel, dikaruniai 2 anak yaitu Yusuf dan Benyamin. Lalu istri ketiganya yaitu Bilha, budaknya Rahel. Dia melahirkan Dan serta Naftali. Dan terakhir, istri keempatnya adalah Silva, budaknya Lea. Dia melahirkan Gad dan Asher. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, terkait topik kita malam ini mengenai Yusuf, dikisahkan bahwa Yakub sangat menyayangi Yusuf melebihi 11 saudaranya yang lain. Alasannya adalah karena Yusuf lahir di saat Yakub sudah tua. Saking sayangnya sama Yusuf, Yakub hanya membuatkan jubah yang maha indah untuk Yusuf seorang. Sedangkan ke-11 saudaranya tidak. Melihat hal itu, saudara-saudara Yusuf jadi iri hati dan benci kepada Yusuf. Mereka pun jadi malas berbicara dengan Yusuf. Apalagi Yusuf menyampaikan mimpinya bahwa berkas-berkas gandum ke-11 saudaranya itu datang bersujud kepada berkasnya Yusuf. Juga mimpinya tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Mendengar mimpinya itu, saudara-saudaranya menolak untuk menyembah kepada Yusuf. Mereka malah semakin marah dan membenci dia. Iri hati
kemarahan dan kebencian itu kemudian membuat saudara-saudaranya itu merancang niat jahat untuk membunuh dan membuang mayat Yusuf ke dalam sumur kosong yang tidak ada airnya. Dan ketika Yakub menyuruh Yusuf pergi melihat saudara-saudaranya tengah mengembalakan kambing domba di Sikem dan kemudian menyusul mereka ke Dotan karena ternyata mereka sudah berpindah ke sana, saudara-saudaranya itu pun siap melancarkan aksi jahat mereka apabila sudah bertemu dengan Yusuf. Melihat rencana jahat itu, Ruben ingin menyelamatkan Yusuf dari kematian. Ruben meminta agar Yusuf dilempar saja ke sumur kosong. Saudara-saudara Yusuf itu setuju dengan usulan Ruben, sehingga pada saat mereka bertemu dengan Yusuf, mereka langsung menanggalkan jubah maha indah dari tubuh Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur. Namun ketika mereka melihat suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead menuju Mesir, Yehuda langsung mengusulkan agar sebaiknya Yusuf dijual saja kepada orang Ismail itu supaya mereka bisa dapat keuntungan. Yusuf akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya itu seharga 20 sikal perak. Mereka lalu menyembelih seekor domba dan mencelupkan jubah maha indah itu ke darah domba tersebut. Setibanya di rumah, mereka bilang kepada Yakub, ayah mereka, bahwa Yusuf sudah mati, diterkam binatang. Binatang buas seraya menunjukkan jubah maha indah milik Yusuf yang sudah berlumuran darah. Yakub pun sangat sedih dan menangis serta berkabung. Yusuf lalu dijual orang Ismail tadi kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun yang menjabat sebagai kepala pengawal. Selama menjadi budaknya Potifar, Yusuf yang selalu disertai dan diberkati Allah selalu berhasil dalam pekerjaannya. Potifar senang dengan kinerja Yusuf, lalu memberinya kuasa atas rumah dan segala miliknya. Istri Potifar tertarik dengan sikap manisnya Yusuf, serta parasnya yang elok. Lalu dia berusaha untuk merayu Yusuf agar mau tidur dengan dia. Namun Yusuf menolak. Karena berhari-hari gagal terus, akhirnya istri Potifar memakai cara licik, yaitu saat rumah kosong, istri Potifar memegang baju Yusuf dan kembali memintanya untuk tidur bersamanya. Yusuf tetap menolak dan lari keluar rumah meninggalkan bajunya yang tadi sudah dipegang oleh istri Potifar. Kesempatan itu digunakan istri Potifar untuk memfitnah Yusuf dengan mengatakan bahwa Yusuf berusaha menidurinya, namun karena dia berteriak, maka Yusuf ketakutan dan lari keluar rumah. Istri Potifar berusaha meyakinkan orang-orang yang ada di situ, juga Potifar suaminya, dengan menunjukkan baju Yusuf yang masih dipegangnya sebagai barang bukti. Mendengar dan melihat barang bukti tersebut, Potifar sangat marah. Dia lalu memasukkan Yusuf dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Atas penyertaan Allah, segala yang dikerjakan Yusuf saat dalam penjara selalu berhasil. Yusuf akhirnya menjadi kesayangan kepala penjara dan mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Suatu saat, kepala juru minum dan kepala juru roti Raja Mesir itu membuat kesalahan sehingga Raja marah dan memenjarakan mereka berdua dalam penjara yang sama dengan Yusuf. Dalam penyertaan dan kuasa Allah, Yusuf berkesempatan mengungkap maksud dari mimpi juru minum dan juru roti itu. Tampaknya itu menjadi jalan keluar bagi Yusuf sebab 2 tahun kemudian Raja Firaun bermimpi tentang 7 lembu kurus menelan 7 lembu gemuk dan 7 bulir gandum kurus menelan 7 bulir gandum yang baik. Juru minum yang saat di penjara mimpinya diartikan oleh Yusuf menyampaikan kepada Firaun bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Yusuf dipanggil menghadap raja, dan setelah Firaun menceritakan mimpinya, Yusuf lalu mengartikan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan dahsyat yang akan menimpa tanah Mesir. Menyikapi arti mimpi itu, Firaun lalu mengangkat dan melantik Yusuf sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir dan menjadi orang kedua yang berkuasa setelah Firaun. Selanjutnya dalam 7 tahun kelimpahan itu, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan yang ada di tanah Mesir lalu menyimpannya di setiap kota. Jumlah makanan saat itu seperti pasir karena tak terhitung lagi. Pas 7 tahun kelaparan, rakyat Mesir tidak kelaparan karena sudah ada persediaan yang ditimbun oleh Yusuf. Rupanya, Kanaan tempat Yakub dan 11 saudara Yusuf tinggal juga terkena kelaparan.
Makanya Yakub menyuruh 10 anaknya berangkat ke Mesir untuk membeli beras. Saat ke-10 saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf, mereka tidak mengenalinya, sementara Yusuf mengenali mereka. Di hadapan Yusuf, saudara-saudaranya itu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Terbuktilah mimpi Yusuf yang saat diceritakan kepada saudara-saudaranya itu, mereka marah besar dan membenci Yusuf. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita saat ini mengungkapkan bahwa Yusuf telah melupakan apa yang pernah dibuat oleh saudara-saudaranya itu kepadanya. Yusuf tidak marah, tidak benci, dan tidak memanfaatkan jabatannya sebagai kesempatan untuk balas dendam. Walau dia dulunya pernah dibully, dibenci, dibuang ke sumur, dijual, disakiti, dan dijahati. Justru Yusuf melihat secara positif bahwa penderitaan yang ia alami akibat perbuatan saudara-saudaranya bukanlah atas kemauan dia, bukan atas kemauan mereka, tetapi itulah cara Allah yang sulit dimengerti atau unik. Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 45 ayat 7 dan 8 bahwa maka Allah telah menyuruh aku mendahulukan kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Karena cara pandang Yusuf yang positif atau positif thinking itulah, Yusuf justru membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya dengan cinta kasih mesra, sebagaimana dikatakan dalam pasal 45 ayat 15, bahwa Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan dan perenungan kita mengajak untuk mengikuti teladan Yusuf yang tidak mendendam, selalu berpikir positif, dan senantiasa mewujudkan cinta kasih yang mesra terhadap sesama kita. Juga selalu percaya bahwa kasih dan penyertaan Allah tetap beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menguasai kami dalam hidup kami untuk menjalani hidup kami. Biarlah tokoh Yusuf boleh meneladani kami, membuat kami menjalani hidup kami seturut dengan kehendak firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Jadilah teladan dalam tindakanmu, juga dalam tiap perkataanmu. Hendaklah kamu bersahaja, jangan dirimu takabur, rendahkanlah dirimu selalu. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini yang kami boleh isi dengan datang beribadah, berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman. Biarlah ibadah ini boleh kami persembahkan di hadirat-Mu sebagai persembahan kami yang harum. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau berkenan. Bapa di sorga, di kesempatan ini kami mendoakan jemaat kami yang dalam pergumulan karena sakit, dalam pergumulan karena belum punya keturunan, dalam pergumulan karena belum mempunyai pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan yang lainnya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau mau jamah sembuhkan mereka yang sakit, Engkau mau berikan keturunan bagi mereka yang belum mempunyai keturunan, Engkau mau menjawab setiap permasalahan pergumulan daripada jemaat kami, dan juga banyak lagi ya Tuhan. Kami mohon, biarlah Engkau mau berkati jemaat kami, baik yang hadir dalam ibadah di rumah masing-masing saat ini maupun yang tidak. Biarlah Engkau berkati semua ya Tuhan. Kami menyerahkan jemaat kami yang tidak sempat hadir karena berbagai masalah atau berbagai kendala, Tuhan berkati mereka.
Kami pasrahkan hidup dan kehidupan kami semua ya Tuhan umat-Mu. Ajarlah kami, kuatkan kami untuk bisa menjalankan hidup kami sesuai dengan firman yang sudah ada. Biarlah tokoh kami Yusuf pada saat ini boleh kami teladani dalam menjalani hidup kami penuh dengan damai, sejahtera, cinta kasih, dan dapat menebarkan kebaikan dan juga selalu berhubungan baik dengan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan juga kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Miki bersama keluarga. Tuhan berkati juga, berkati pelayanannya nanti ya Bapak, di mana saja ia berada. Berkati juga presbiter dan juga PHM atau majelis dan PHM, berkati program-program daripada DPP Markuria. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelkat komisi-komisi, Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pelkat-pelkat yang program-programnya Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami pasrahkan seluruh hidup dan kehidupan semuanya hanya ke dalam tangan kasih. Bangsa dan negara kami, para janda yatim piatu, orang-orang susah, orang-orang yang terkena bencana alam, kemudian juga pandemi COVID ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan ikut campur dalamnya sehingga pada saatnya semuanya boleh berlalu. Kami serahkan semuanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami mohon ampuni akan salah dan dosa kami ya Bapa. Kau mendengar dan kabulkan doa kami yang kami naikkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan
Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri dan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan sumber berkat, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami, juga tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Pantaskan dan layakan semuanya itu untuk pelayanan, kesaksian, dan juga persekutuan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami kekal selamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk ke dalam warta singkat. Namun sebelum warta dibacakan, kita akan sama-sama mengucapkan ayat hafalan dari Mazmur pasal 119 ayat 106. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur pasal 119 ayat 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Z.E. Raprap yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada Prokantor, Pemusik, dan Multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada pengurus Pelkat PKP akan diadakan pertemuan dengan PHMJ pada hari Kamis 21 Oktober 2021 jam 6 sore bertempat di ruang majelis. Demikian untuk diperhatikan. Persiapan presbiter tugas ibadah Minggu 24 Oktober 2021 akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Oktober 2021 jam 8 malam di gereja. Demikian untuk diketahui. Ibadah Sabtu 5.30 tanggal 23 Oktober 2021 yang bertugas sebagai berikut. Pelayan firman Bapak Penatua CHL Eman, liturgos Saudari Miral Kepi, pendoa A. Pemeliharaan oleh Diaken Koinsko G. Mukolen Samsumolang, B. Doa penguatan oleh Diaken Frianto Situngkir, C. Doa pemulihan dan ucapan syukur oleh Diakon Ivon J. Muden Rampengan. Pengisi pujian di ibadah Minggu 24 Oktober 2021 adalah presbiter sektor 1 dan presbiter sektor 2. Demikian warta singkat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sebagai amanat pengutusan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.